Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester praktikum P3 yang berjudul Penjadwalan Proses Produksi Tahu, yang beranggotakan saya sendiri, Najhani, sebagai moderator. Selanjutnya, Gita Febrianti, Siti Rahmah, dan Cinta Ermawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febrianti, kelas 3B Program Studi Agroindustri Politeknik Tanah Laut. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktikum mata kuliah perencanaan pengendalian produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses produksi tahu. Pada penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapainya hasil optimal. Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sehingga dapat penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber yang terbatas dan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Selanjutnya, teknik penjadwalan yang baik. Pertama, A. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diminimalisasi, harus evaluasi dengan menentukan rata-rata waktu penyelesaian tiap pekerjaan. Kemudian, penggunaan fasilitas dapat dimaksimalkan dengan mengevaluasi penentuan presentasi untuk utilitas fasilitas. Kemudian, C. Persediaan bahan dalam proses dapat diminimalisasi dengan cara mengevaluasi penentuan jumlah rata-rata tugas pekerjaan dalam sistem dengan persediaan dalam proses itu kuat. Semakin sedikit jumlah pekerjaan dalam sistem, maka akan dapat memperbesar tingkat persediaan. Kemudian, waktu tunggu penggunaan atau pelanggan dapat diminimalisasi dengan mengevaluasi penentuan jumlah rata-rata, jumlah hari atau keterlambatan. Ya, ini tabel tentang proses produksinya, yaitu dalam penentuan dalam 1 tahun, kapasitas yaitu proses produksi tahunya yaitu perendaman, penggilingan, perebusan, pengepresan, penggilingan tahu, pencetakan, dan packing. Terus tabel yang kedua itu kapasitas waktu, yaitu pekerjaannya dalam 1 tahun, terus waktu proses atau per bulannya, terus batas waktu atau bulannya. Pada proses pembuatan tahu, perlu hendaknya melakukan penjadwalan agar kapasitas produksi dan mesin baik, sehingga mendapatkan hasil tahu yang berkualitas, dan pada kapasitas waktu dengan adanya penjadwalan sudah baik karena pada proses waktu pembuatan lebih cepat daripada batas waktu yang telah ditentukan. Terdapat beberapa yang perlu diketahui sebelum pekerjaan dapat dijadwalkan dengan menentukan jumlah dan jenis pekerjaan yang harus diselesaikan selama periode tertentu. Jumlah dan jenis pekerjaan ini sangat tergantung pada rencana produksi yang disusun serta negosiasi antara perusahaan dengan pelanggan. Perkiraan waktu penyelesaian suatu pekerjaan ini merupakan masukan yang sangat penting dalam proses penjadwalan pekerjaan. Perkiraan waktu penyelesaian suatu pekerjaan seringkali digunakan untuk menentukan prioritas pekerjaan yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Batas waktu penyelesaian pekerjaan. Batas waktu selesainya suatu pekerjaan penting diketahui untuk memperkirakan keterlambatan yang mungkin akan terjadi. Besaran ini menjadi penting terutama mengantisipasi denda atau penalti yang mungkin timbul akibat keterlambatan pengiriman. Untuk data permintaan penjadwalan bulan Januari sampai Desember yang telah diperoleh melalui peramalan penjadwalan yang telah dilakukan sebelumnya menjadi acuan untuk disusunnya jadwal induk produksi. Untuk mengetahui apakah jadwal proses produksi tahu yang telah disusun dapat diproduksi,
maka dilakukan verifikasi terhadap kapasitas yang dibutuhkan untuk melakukan produksi sesuai jadwal yang telah tersusun. Berdasarkan data bahwa komponen yang dilakukan proses produksi tahu hanya merupakan komponen yang dibuat oleh suatu pabrik. Proses produksi tahu dilakukan ini untuk memverifikasi apakah kebutuhan kapasitas yang tersedia sesuai, di mana kebutuhan kapasitas harus lebih kecil dari kapasitas yang tersedia. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, data permintaan penjadwalan bulan Januari sampai Desember yang telah diperoleh melalui peramalan penjadwalan yang telah dilakukan sebelumnya menjadi acuan untuk disusunnya jadwal induk produksi. Yang kedua, sebelum pekerjaan dapat dijadwalkan dengan menentukan jumlah dan jenis pekerjaan yang harus diselesaikan selama periode tertentu. Jumlah dan jenis pekerjaan ini sangat tergantung pada rencana produksi yang disusun serta negosiasi antara perusahaan dan pelanggan. Yang ketiga yaitu penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia dalam melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Oke, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.